Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windra Hayati Nupus dari Pendidikan Kimia kelas B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan, yaitu tentang syarat-syarat pemimpin. Syarat-syarat pemimpin yang selanjutnya yaitu adil. Tidak sah jika ia zolim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak sah bagi orang-orang yang zolim. Profesional atau amanah dan kuat. Pemimpin-pemimpin itu harus mencapai tujuan-tujuan yang disyariahkan seperti menegakkan keadilan, menegakkan agama Allah di atas muka bumi, menolong orang-orang yang dizolimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam yang berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Sehat penglihatan. Seorang pemimpin harus sehat penglihatannya, sehat pendengarannya, dan lidahnya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya. Karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugas besar untuk kemaslahatan agama dan umatnya. Selanjutnya itu ada pemberani. Pemimpin harus seorang yang pemberani. Orang yang pengecut tidak sah menjadi seorang pemimpin. Menurut Dr. Anders Hisham Yahya Al-Talib mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yaitu yang pertama, setia kepada Allah. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat dengan kesetiaannya kepada Allah. Dan yang kedua yaitu tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas. Yang ketiga yaitu pemimpin berpegang pada syariah dan akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan Islam dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada syariah Islam. Dan yang keempat yaitu pengemban amanat. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan kepemimpin pelaksanaan tugasnya untuk lillahi ta'ala dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikutnya atau bawahannya. Sesungguhnya dalam Islam, pemimpin yang ideal menjadikan contoh dan suri tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia atau rahmat linnas, dan rahmat bagi alam, atau disebut rahmatan lil alamin, adalah Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya yaitu, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat, yaitu ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Di mana sidik artinya jujur, sehingga pemimpin itu dapat dipercaya. Dan tabligh yaitu penyampaian atau kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga ada amanah, bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu ada fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Cerdas dalam membuat perencanaan baik visi, misi, strategi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 41, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Menurut Al-Mawardi, yaitu ulama fikih siyasah, menjelaskan bahwa ada beberapa macam tugas khalifah. Yang pertama yaitu menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan sudah menjadi konsensus umat terdahulu. Jika ada ahli bid'ah atau orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar.
serta menjatuhkan hukuman had atau pelanggarannya agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan. Kedua yaitu menerapkan hukum dari di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak dolim tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak menjadi lemah. Tiga, yaitu menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana yang aman, tertib, serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda. Yang keempat yaitu menegakkan hukum, agar dapat memelihara hukum dari usaha-usaha yang ingin melanggar dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan. Terakhir yaitu mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat secara dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi permusuhan terhadap kehormatan atau penumpahan darah seorang muslim atau non-muslim yang tunduk pada ketentuan Islam. Hak-hak pemimpin, di mana hak-hak pemimpin yaitu ia berhak ditaati dalam hal-hal yang baik. Selanjutnya, dia juga berhak dibantu pada hal-hal yang dia perintahkan dalam ruang lingkup yang positif. Terima kasih, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.